Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang berjumpa kembali. Tidak terasa kita sudah menjalani 2020 dan kita berada di penghujung tahun pada saat ini. Ada firman Tuhan yang bisa kita renungkan bersama. Firman itu diambil dari Mazmur pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Perikop dari ayat yang kita baca ini adalah tentang kehidupan pemazmur ketika di malam hari. Ia mengambil waktu untuk berdoa pada malam hari. Buat pemazmur, malam hari adalah hari yang produktif untuk membangun jiwanya, hidupnya, dan imannya. Jadi nggak hanya pagi, siang, dan sore yang produktif, tetapi malam hari pun menjadi waktu yang berkualitas buat pemazmur. Dan waktu itu dia ambil untuk berdoa. Dan hari itu nampaknya hari bagi pemazmur yang sangat berat. Ia menjalani hari yang penuh dengan kesesakan. Dikatakan di ayat yang kedua, di dalam kesesakan Engkau memberikan kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Ia menjalani hari yang penuh dengan kesesakan dan nampaknya hingga malam pun ia belum menyelesaikan persoalan kesesakan yang dia alami itu. Maka ia berdoa kepada Tuhan, merenungkan kehidupannya dan merenungkan apa yang ingin Tuhan perbuat dalam hidupnya. Dan akhirnya imannya kepada Tuhan menjadikan ia bisa melihat, ia bisa merasakan bahwa Tuhan menyampaikan pesan di dalam hatinya. Pada malam itu yang penuh dengan kesesakan, ia mengetahui satu hal dalam hidupnya. Di ayat 4 dikatakan, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Nah, pesan ini sangat kuat bagi pemazmur dan ini menjadikan hidupnya malam yang menjadi tenang. Ia mengerti walaupun ia sedang berada dalam kesesakan, walaupun itu juga belum selesai pada malam itu, tetapi ia tahu bahwa Tuhan memilih hidupnya sebagai orang yang dikasihinya. Tuhan berkenan kepadanya. Nah, inilah yang menjadi penghiburan buat pemazmur. Nah, ia merenungkan bahwa dalam sehari itu ia hidup dalam kemarahan, tetapi ia tidak mau berbuat dosa. Ia melihat bahwa di dalam kesesakannya ada kekaguman yang Tuhan perbuat dalam hidupnya. Dan ia juga merenungkan pada malam itu, merenungkan hidupnya yang penuh satu hari itu, bahwa ia terus mengamalkan, berjuang hidup dalam kebenaran. Ia hidup percaya kepada Tuhan dan tidak sedetik pun ia ragu kepada Tuhan. Dan itulah yang akhirnya menjadikan pemazmur ketika di malam hari berdoa melihat bahwa ternyata ia dikasihi Tuhan. Hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Hal inilah yang menjadikan pemazmur pada akhirnya di malam hari ia boleh dengan tentram membaringkan dirinya, lalu segera tidur sebab ia tahu bahwa Tuhan yang membiarkan dia diam dengan aman. Mungkin hatinya gelisah. Siapa yang akan memperlihatkan kebaikan kepada pemazmur? Ia gelisah. Siapa yang akan memberkati hidupnya? Tetapi jawaban ketika ia mengetahui bahwa ia dipilih Tuhan sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan untuk dikasihinya, maka ia memiliki jawabannya bahwa Tuhanlah yang memberkati dia karena Tuhan berkenan kepadanya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, demikian juga dengan kita. 2020 tahun yang berat. Ada cerita dalam hidup kita di tahun ini. Tahun ini mungkin ada cerita orang yang menyenangkan di tahun 2020 sekalipun pandemi, tetapi menjadi berkat. Tapi ada juga cerita tahun 2020 adalah cerita hidup yang sungguh menyulitkan. Ada yang mengecewakan, ada yang membanggakan, ada yang menakutkan, ada yang berani.
Ada banyak kisah cerita dalam hidup kita di tahun 2020 ini. Tetapi yang menarik adalah bagaimana kita mengakhiri kisah hidup kita di tahun 2020 ini. Apakah kita mengakhirinya dengan manis atau kita mengakhirinya dengan kepahitan atau kehambaran? Kalau kita mengakhirinya dengan manis, maka kita akan seperti pemazmur, jiwa kita menjadi tentram. Sekalipun kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran itu belum selesai, kesesakan yang kita jalani belum selesai, tetapi ketahuilah iman kita menuntun kita untuk mengerti dan melihat bahwa Tuhan memilih kita menjadi pribadi yang dikasihinya. Dan kita akhirnya mengerti bahwa siapakah yang akan menjamin hidup kita, siapakah yang akan memberkati hidup kita. Kita akan tahu jawabannya. Dialah Tuhan semesta alam, Yesus Kristus Juru Selamat kita. Ia menjamin hidup kita menerima keselamatan ketika kita mengaku bahwa diri kita berdosa di hadapannya. Ia setia dan adil, dan ia memeteraikannya dengan kuasa Roh Kudus ketika kita hidup dalam pertobatan. Maka dia jugalah Tuhan semesta alam yang akan menjamin kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat merenungkan mengakhiri tahun 2020 dengan manis, dengan tentram di dalam Tuhan. Haleluya. Amin.